Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Langsung kita mulai kisah kelima hari ini. Pada suatu hari, semua koran itu lagi rame memberitakan tentang seorang laki-laki yang ditunjuk oleh polisi karena dia melakukan 3 insiden yang sangat mengejutkan. Insiden pertama merupakan kejadian di mana seorang hakim dibunuh dengan cara yang sangat keji menggunakan pistol. Insiden kedua merupakan kejadian seorang ibu rumah tangga yang juga dibunuh menggunakan pistol. By the way, ibu rumah tangga ini berusia 29 tahun. Sedangkan untuk insiden yang ketiga ataupun yang terakhir ini merupakan kejadian teror bom yang terjadi di salah satu gedung instansi pemerintah yang mengurusi masalah hak asasi manusia dan juga perlindungan anak-anak di bawah umur. Melihat berita ini, masyarakat sangat ketakutan karena kejadian-kejadian ini terjadi di siang hari, di siang bolong gitu. Dan juga hakim yang dibunuh merupakan seorang hakim yang masih aktif sebagai seorang hakim. Menanggapi ketakutan dan juga kekhawatiran masyarakat, pemerintah juga memutuskan untuk mengubah status negara ataupun status ibu kota menjadi darurat. Khususnya di tempat-tempat insiden itu terjadi. Pelaku yang ditunjuk oleh polisi merupakan seorang laki-laki berusia 37 tahun. Laki-laki ini memiliki satu pabrik kulit dan juga dia ini memiliki seorang anak putri. Dan untuk mempermudah, mari kita sebut orang ini sebagai si A. Dan sebenarnya cukup banyak saksi yang melihat si A waktu dia membunuh hakim dan juga cukup banyak saksi yang melihat si A melakukan teror saat dia memasang bom di gedung instansi pemerintah. Dan bahkan di salah satu tempat kejadian perkara, pistol juga ditemukan dan pistol ini terdaftar atas nama si A. Dan pertanyaannya adalah, apa motif si A melakukan semua ini? Untuk memahami semua kejadian ini, kita perlu tahu apa yang terjadi 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya, si A ini mendengarkan kabar dari mantan istrinya karena udah cerai, bahwa mantan istrinya ini tidak merawat anak putrinya dengan baik. Sehingga si A memutuskan untuk membawa kembali putri kesayangannya dan juga satu-satunya putri yang dia miliki dari mantan istrinya. Dan tentunya sama seperti orang tua yang lain, putri dari si A ini juga merupakan anak yang paling dia sayangi di dunia ini. Tetapi suatu hari si A mendengarkan sebuah cerita yang cukup mengagetkan dari putrinya. Putri si A bilang bahwa dia sebenarnya diperkosa oleh sekelompok laki-laki. Bahkan putrinya itu memperagakan aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki itu saat mereka memperkosa dirinya. Putri dari si A itu bilang seperti ini. Saat putrinya ini tinggal bersama mamanya, mamanya ini selalu mengajak putrinya pergi bersama ke suatu tempat bersama dengan kakak kandungnya alias tantenya si putri ini. Sesampainya di tempat itu, putri si A selalu disambut oleh sekelompok laki-laki. Lalu anak kecil ini dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan di situ dia ini dipukuli dan juga diperkosa. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata mama dari si putri ini mendapatkan bayaran dari laki-laki yang memperkosa putrinya ini. Dan awalnya si A itu nggak bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh putrinya. Ya bahkan aku pun kayaknya nggak bisa percaya kalau misalnya ini disampaikan. Apalagi putrinya ini baru berusia 4 tahun. Memang mantan istri si A itu bukanlah seorang ibu yang sangat baik, tapi seharusnya itu juga bukan seorang ibu yang sejahat ini, yang setega ini kepada putrinya sendiri. Bayangkan anak putrinya yang masih balita itu digunakan sebagai objek pelacuran. Si A yang nggak bisa percaya semua ini, dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Yang dia lakukan adalah dia merekam semua pembicaraan antara si A dengan putrinya dan juga merekam dalam bentuk video bagaimana putrinya memperagakan saat dia diperkosa. Lalu video ini dikirim ke dokter psikolog yang terkenal. Hal ini dilakukan karena kadang anak-anak kecil itu masih susah membedakan mimpi, fantasi, ataupun imajinasi mereka dengan kenyataan. Dan videonya ini dikirimkan tidak hanya ke satu dokter psikolog yang terkenal, dikirimkan kepada 10 dokter. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah semuanya 10 dokter ini semua bilang bahwa sepertinya yang disampaikan oleh putri Anda adalah sesuatu yang nyata. Itu bukan imajinasi, alias putrinya itu benar-benar pernah diperkosa.
Si A yang masih nggak bisa percaya dengan semua ini, dia meminta teman dekatnya untuk mendekati mantan istrinya untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Tetapi apa yang didengar oleh si A ini sangat mengejutkan. Setelah putrinya dikembalikan ke mantan istrinya ini hendak membawa anak putrinya ke tempat pelacuran. Si A yang sangat marah, dia langsung memutuskan untuk melaporkan ini ke kepolisian. Karena mamanya itu tidak merawat putrinya dengan baik. Udah gitu, anak yang dimaksud di sini adalah anak balita, bayangkan. Oke, ini bulan Ramadan, Dek. Sabar, jangan marah. Oke, jangan marah. Oke, santai, bernafas dulu. Tapi anehnya, setelah hal ini dilaporkan kepada polisi, bukannya polisi melakukan investigasi dengan dalam ataupun dengan kayak teliti, malah tidak lama setelah itu polisi membuat laporan bahwa istrinya ataupun mantan istrinya ini tidak bersalah dengan alasan buktinya kurang. Pak, yang Bapak sampaikan ini kayaknya salah ini Pak, buktinya nggak cukup ini untuk menyatakan kalau mamanya pernah bawa anaknya ke tempat pelacuran. Si A merasa kayak kasusnya ini sengaja ditutup oleh polisi. Sehingga si A mencari tahu lebih dalam lagi kenapa kasus ini kayak ditutup begitu cepat. Dan setelah dicari tahu lebih dalam, si A itu menjadi lebih sakit hati lagi. Karena ternyata ada satu hakim di pengadilan, kita sebut saja si B, yang terus menekan kantor polisi agar kasus ini tidak diinvestigasi dengan dalam. Kayak cepet-cepet ditutup, jangan dicari tahu ini, jangan diinvestigasi. Karena ternyata si B yang bekerja sebagai hakim ini merupakan orang yang memiliki pedofilia. Dan si B ini merupakan orang yang melakukan hubungan seks dengan putrinya yang masih balita. Jadi si B yang memiliki kelainan seksual ini, karena dia adalah seorang hakim, dia meminta tolong temannya dan juga kantor polisi untuk menutupi kasus ini biar nggak dicari tahu lebih lanjut lagi. Si A yang sangat marah mengetahui semua ini, dia coba ngirim pesan ke presiden, kehakiman, semua coba dia kirim. Tetapi tidak lama setelah itu, si A malah menerima sebuah surat. Suratnya dia buka dan ternyata itu merupakan surat yang dituliskan oleh si B, alias hakim pedofilia itu tadi. Si B justru melaporkan si A dengan tuntutan kamu memperkosa anak putri kamu sendiri. Jadi si B ini, dia itu sangat tebal muka, dia itu nggak peduli, dan malah papa kandungnya yang dilaporkan. Dan di bagian bawah pesan itu, si B juga menuliskan pesan seperti ini. Untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan oleh si A ini melaporkan istrinya sebagai pelaku. Jadi, semua kejahatan yang mereka lakukan ini sekarang dilempar kepada papanya ataupun si A. Si A yang begitu marah langsung memutuskan untuk mengambil tindakan, yaitu menegakkan hukum. Si A langsung membunuh si B. Setelah itu, dia meneror gedung instansi pemerintah yang tidak melakukan pekerjaannya karena disogok oleh si B. Dan setelah itu, si A memutuskan untuk pergi membunuh mantan istrinya. Sesampainya di rumah mantan istrinya, ternyata mantan istrinya lagi tidak ada di rumah. Sehingga si A memutuskan untuk membunuh orang yang ada di rumah itu. Dan kebetulan yang lagi ada di rumah adalah kakak dari mantan istrinya, yaitu tante dari si putrinya ini. Dan jujur, tantenya ini juga ikut melakukan kejahatan, sehingga si A merasa ini benar. Si A yang udah ditunjuk sebagai pelaku oleh hakim B yang udah mati ini, itu tidak berhasil ditangkap oleh polisi hingga 6 bulan. Dan waktu ditemukan oleh polisi, si A ini sudah tidak bernyawa. Mayat si A ditemukan di tepi danau dalam kondisi lehernya tercekik. Jadi kematiannya ini diakibatkan oleh cekikan seseorang. Dan melalui kematiannya si A ini, barulah media massa mengungkap semua kejadian ini. Masyarakat menjadi begitu marah akan kejadian ini, khususnya terhadap kepolisian yang tidak menegakkan keadilan dengan baik. Pemakaman si A didatangi oleh puluhan ribu orang yang ingin mendukung si A. Puluhan ribu orang ini sebenarnya ingin ikut menegakkan keadilan untuk putri dari si A ini. Diakibatkan semua ini, akhirnya pemerintah meminta kepolisian untuk menginvestigasi benar-benar dari ulang akan kejadian yang terjadi terhadap putri si A. Dan apakah keadilannya itu berhasil ditegakkan? Jawabannya adalah tidak. Kasusnya ini diinvestigasi ulang, dibawa ke pengadilan, semuanya dilakukan, dan 3 tahun setelah itu, waktu semua keputusan dari pengadilan itu udah keluar, hasilnya adalah pelaku-pelaku ini dinyatakan tidak bersalah, dan putrinya ini dikembalikan kepada mama kandungnya yang menjualnya. Oke, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Kira-kira apakah kejadian ini beneran atau bohongan? Coba dipikirkan baik-baik
Dan aku bakal kembali lagi dengan cerita benar apa bohong besok. Sampai jumpa